Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Selamat pagi Bapak. Pagi-pagi ya. Dan saat ini saya juga ingin berbincang-bincang sedikit nih dengan beliau terkait dengan keseharian beliau selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sugeng enjing Bapak. Sugeng enjing. Bisa ya saya Pak, selamat pagi Bapak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya ingin berbincang-bincang sedikit nih Pak dari hati ke hati nih terkait dengan pengen tahu jadi dari hati Bapak sendiri pengen jawabannya nih Pak. Terkait dengan selama Bapak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah ini sudah hampir 10 tahun menjadi Gubernur Jawa Tengah, kemudian berjuang membenahi Jawa Tengah sekaligus menjadi pemimpin bagi lebih dari 37 juta jiwa yang tentunya mereka juga memiliki harapan dan impian yang besar ini sama Bapak untuk menjadikan Jawa Tengah itu lebih baik nih Pak. Tentu di tengah-tengah kerjaan tersebut ada suka dan dukanya Pak. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak terkait dengan sukanya dulu deh Pak. Nggak ada. Nggak ada suka duka. Kenapa Pak? Buat saya itu yang dukanya itu adalah suka, yang sukanya itu suka banget. Oh gitu, jadi nggak ada dukanya. Nggak ada, karena begini Mbak, kalau kita sudah berada pada posisi ini, itu kan artinya satu kepercayaan dari rakyat ya. Saya orang partai, ditugaskan oleh partai. Terus kemudian antara partai dan rakyat saling membangun kepercayaan, duduklah saya dalam jabatan ini. Jadi Tuhan kasih amanah ini pun sebenarnya itu ya konvergensi dari semuanya. Maka kalau hari ini saya dibully, itu vitamin. Vitamin. Bukan duka. Bukan duka. Bukan duka ya. Tugas saya kemudian bagaimana merespon dan menyelesaikan. Kalau yang suka bangetnya gimana? Suka bangetnya itu gini. Kan saya pernah di DPR RI ya. Iya. Pak Ganjar jalannya ini rusak. Kalau DPR RI, oke, nanti saya teruskan ke pemerintah. Kalau hari ini tidak. Jalannya ada di mana? Oh, di sini itu jalan desa ya. Kamu temui kadesnya ya. Atau saya telepon ke kadesnya. Atau jalan kabupaten. Bicara dong sama bupati atau wali kota. Anu Pak Ganjar ini jalan provinsi. Udah nggak usah lama-lama, hari ini saya telepon. Itu cerita respon yang cepat. Hal yang simpel yang sebenarnya masyarakat itu ketika menyampaikan keluhan direspon, bahkan responnya belum ada hasil, baru direspon, oke, saya akan tindak lanjuti, nanti saya telepon ya. Iya. Oh, Bapak mau telepon saya? Dan yang telepon tentu bukan saya, staf saya langsung saya kasih nomor teleponnya sehingga mereka telepon. Rakyat senang juga. Belum dikerjakan nih. Tapi udah senang. Udah senang. Apalagi kalau kemudian bisa dikerjakan. Maka kenapa kami ini dikasih nama eksekutif, karena tugasnya memang mengeksekusi, gitu kan, mengeksekusi. Jadi sebenarnya tidak ada suka duka ya. Kalau buat saya ya suka ataupun duka, ya itu kerjaanmu gitu. Dan mungkin juga dari Pak Ganjar sendiri membebaskan warganya untuk melaporkan apapun yang menjadi keluh kesahnya mereka. Salah satunya itu melalui aplikasi Lapor Gub, betul ya Pak ya? Itu gimana sih Pak? Ada sejarahnya memang. Jadi Mbak, suatu ketika begitu saya kampanye, saya sambil mendengarkan apa kata rakyat. Ternyata waktu itu korupsi Pak. Cuma janji-janji gombal. Maka tagline kami waktu itu dibuatkan oleh partai waktu PDI Perjuangan rapat. Saya itu disampaikan judulnya boten korupsi, boten ngapusi. Menjadi tagline, tidak korupsi dan tidak menipu. Begitu kira-kira. Iya. Nah itu didasarkan pada keluhan-keluhan. Pada saat saya dilantik, setelah kampanye, jalan-jalan dilantik, saya mengkonfirmasi karena saya udah punya nih amanah nih. Lalu bagaimana cara saya kalau Pak Jokowi itu belusuan ya saya mungkin tidak sehebat Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu telaten, datang. Nah saya mencoba untuk menarik pada satu sistem. Ya boleh dikata sebenarnya Lapor Gub itu adalah i-belusukan. I-belusukan. I-belusukan, jadi dengan aplikasi. Nah saat itu juga ada partisipasi publik dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Ini basisnya IT lah.
Ngobrol lah kami dengan para ilmuwan-ilmuwan, terus Universitas Dianuswantara itu menyampaikan, Pak Ganjar itu maunya apa sih, mau buat aplikasi-aplikasi? Ini bro, bisa nggak saya dibantu dibuatkan satu sistem, kalau rakyat lapor ke kami, sistem itu mendistribusi pada dinas kami, OPD kami. Bahkan mendistribusi kepada kabupaten kota, bahkan sampai ke desa. Bisa nggak? Gitu. Kita coba Pak. Nah, pertama web-based. Terus kemudian ya tidak semua orang bisa membuka website gitu. Betul. Atau cukup rumit ya. Iya. Tapi yang kelas menengah ke atas yang sudah bisa menggunakan familiar. Lalu kita kemudian permudah berkembang setelah sekian tahun dibuatkan aplikasi. Nah dari aplikasi inilah kemudian laporan semua masuk. Sebenarnya Mbak, ada dua hal yang ingin saya capai. Yang pertama, rakyat itu kalau melapor mudah, lapor aja deh. Nggak usah lah kita bicara respon solusi yang seketika. Nggak usah. Lapor aja diterima, rakyat udah seneng kok. Nah, nanti distribusi. Ketika kita distribusikan laporan itu ada dua responnya. Yang bisa ditindaklanjuti langsung atau dimasukkan dalam satu program tahun depan berbasis anggaran, atau kalau panjang gitu ya, problemnya ya itu multi years. Maka kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, desa maupun pusat, bahkan swasta. Itu urut-urutannya, sehingga cerita lapor grup itu sebenarnya awal dari bagaimana rakyat bisa biar lapor. Yang kedua, value-nya Mbak. Satu mudah lapor, value yang kedua adalah sadar nggak Mbak ternyata Kenapa, Pak? ini membuat birokrasi berubah. Karena awalnya tidak hanya lapor grup, kami minta seluruh OPD kami harus punya akun medsos dan verified. Yang terjadi apa? Kan aplikasinya sudah ada nih, pakai medsos, nggak usah bayar toh. Iya. Cukup Dari buat handphone. akun. Iya. Yang kedua, risikonya kami udah mitigasi, nanti dibully, dihack dan seterusnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu mau dulu melakukan itu dan melayani secara digital dan elektronik. Yang terjadi apa Mbak? Birokrasi terreform dengan sistem itu. Terreform. Jadi mereka sadar atau tidak ternyata didesak untuk kemudian mereka mau melakukan perubahan. Karena saya kasih catatan Mbak, 2 kali 24 jam setelah laporan itu masuk harus direspon. Kalau tidak Pak? Kalau tidak, masuk dalam dashboard saya. Oh. Itu nanti setiap minggu saya telepon. Otomatis itu Pak berarti? Ini kalau laporannya belum direspon, Pak alasannya gini, oke diperbaiki ya. Nanti lapor lagi, kok OPD-mu gini lagi ya? Kalau udah bosan jadi kepala dinas nggak apa-apa. Selesai. Itu Mbak sistem terreform baik, dan akhirnya masing-masing dinas mereka punya inisiatif untuk melakukan inovasi. Saya wajibkan setiap dinas itu ya dalam 1 tahun minimum kamu punya 1 inovasi, minimum. Itu artinya akan ada minimum 40 inovasi setiap tahun. Saya jadikan itu bank inovasinya. Kalau mau lomba, kalau mau dipamerkan, kalau nanti mau diimprove, terserah lah. Jadi akhirnya dengan lapor grup itu efeknya banyak sekali. Maka biasanya kalau lapor di desa, lurah, kadesnya bagus, dia senang. Tapi kalau enggak, dia melakukan appeal ke atasnya, ke kabupaten, kota ada yang merespon bagus banget, oke. Tapi kalau enggak ke saya. Tapi yang pinter langsung dikirim 3 CC semuanya kan. Nah, itu saling cek. Sehingga kita kadang-kadang benturan. Iya. Di antara tanda benturan dengan kabupaten kota cepet-cepetan gitu. Nah, ini reformasi akibat dari aplikasi lapor grup. Jadi sejarahnya sebenarnya itu. Saya sampaikan pada masyarakat hanya 3 kok tugasmu. Melayani masyarakat dengan mudah, murah, cepat itu. Jadi tidak hanya bisa membantu masyarakat, tapi juga meningkatkan kinerja dari para aparatur sipil ya Pak ya, begitu ya. Secara tidak langsung begitu, terpaksa. Iya, dipaksa untuk dipacu gitu. Untuk bisa terus berinovatif gitu. Sampai dengan sekarang ini bagaimana respon masyarakat Pak? Masih terus berkelanjutan atau bagaimana? Masih Mbak, bahkan kadang-kadang ya kita bisa menyaring, ini punya kepentingan. Maaf ini kelompok masyarakat yang pokoknya protes gitu. Oh ini beneran perlu gitu. Makanya waktu kemarin ada tenaga kerja kita yang merasa disekap di Kamboja itu hanya DM ke IG saya. Akhirnya saya ke Kemlu, ke KBRI kita komunikasi dengan
pemerintah di Kamboja gitu, dan sekarang mereka sudah pulang. Oke, alhamdulillah. Ini yang ada korban kita si almarhumah Mbak Novita ya, yang di Houston itu. Iya. Saya akhirnya komunikasi dengan KJRI Houston, staf saya minta kami dengan Kemlu, kemarin Duta Besar Amerika ngobrol dengan saya bilang terima kasih sudah dibantu dan apa yang terjadi. Sekarang kita ngurus itu, dan itu juga dari informasi-informasi medsos. Sekarang kan kalau nggak bisa dilayani, dia nge-vlog Mbak. Iya, betul Pak Pak. Ganjar tolong ada sampah, Pak Ganjar tolong ada pungli, Pak Ganjar tolong ini korupsi. Dan itu bisa audiovisual Betul. Betul. yang terjadi. Dan itu masyarakat juga bisa melaporkan dalam segala hal ya Pak ya. Segala Terakhir hal. saya pernah lihat video sepertinya ada yang mencari suaminya yang nggak pulang-pulang, udah ketemu belum Pak? Ya pokoknya masyarakat itu kalau sudah mengeluh, mendapatkan respon bagus, apa aja dilaporin. Pak suami saya kayak gini Pak, ya udahlah kayak gitu, jangan diupload. Baik Pak, ini sebagai pemimpin yang memang terjun langsung ke masyarakat, tentunya kan diharuskan untuk terus menjaga wibawanya, selalu menampilkan wajah yang ceria, bahagia, happy gitu kan di tengah masyarakat Pak. Tapi pasti gubernur yang juga sebagai manusia ada titik terendahnya, ini pasti pernah down juga gitu nggak sih Pak? Atau bahkan mungkin sampai nangis gitu Pak? Apa yang dilakukan Pak? Enggak sih, kalau nangis down gitu kayaknya enggak deh. Enggak ya? Sebenarnya empati kepada masyarakat ya itu universal. Kalau saya nemu sekolah-sekolah, kenapa sih Anda masih melakukan pungli dengan berbagai istilah? Ada pungli ya, saya pernah masukkan ke medsos saya, sekolah di mana deh? SD ini Pak, SD-nya di mana? Itu Pak, bayar apa enggak? Bayar Pak, loh kan SD negeri gratis gitu. Ada kepala sekolahnya enggak? Itu Pak kepala sekolahnya. Kepala sekolah bayar ya? Enggak kok Pak, enggak bayar, hanya infak. Sama kan? Iya betul. Atau kemarin lapor ke saya, Samsat, Pak Ganjar gimana sih, katanya Samsat juga gratis, kita mau bayar pajak kenapa dipersulit? Saya koordinasi dengan kepolisian, langsung ditindak sama kepolisian, kan bagus. Sehingga kejadiannya baru 2 hari yang lalu. Iya. Saya sampaikan pada kawan-kawan di Polda Jateng, langsung direspon, jeger gitu. Rakyat seneng Mbak, apa bahasanya? Pak Ganjar, dari kepolisian sudah datang langsung ke rumah saya, makasih banget. Itu melalui DM Pak? Simpel DM. Ada juga yang WA, nggak tahu dapat nomor saya dari mana. Wah. Jadi nomor saya itu nomor umum, kalau dibully juga umum. Jadi sudah biasa ya Pak ya menerima WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal begitu? Sangat Mbak, sangat. Dapatnya dari mana ya? Ya itulah dunia digital ya. Baik. Lalu kemudian ini kan Bapak lagi sering-seringnya keliling kota ini, kunjungan kerja dari satu kota ke kota lainnya yang bisa memakan waktu berhari-hari. Itu Ibu nggak marah apa Pak? Nggak pulang-pulang? Sama kayak yang Ibu melaporkan di lapor grup itu nanti jangan-jangan Pak, suami saya nggak pulang-pulang. Ya. Saya hampir sebenarnya sekali 2 kali saja kalau keluar Jawa Tengah itu. Lama kemarin ada sih di media ditulis Ganjar Roadshow, enggak juga. Kebetulan waktunya berurut satu, saya ada acara kawinan tuh weekend, teman di Bali. Ya udah, Mas Ganjar datang dong. Ini teman lama waktu jadian Mbak, mahasiswa lah, aktivis gitu. Jadi saya datang ke Bali. Sebelum saya datang ternyata ada undangan Pak Kapolri waktu itu buat acara mengundang para kepala daerah, bicara eksekusi pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri Bapak. Setelah itu promosi Borobudur Marathon di Makassar. Itu kami nanti November ini ada Borobudur Marathon. Nah kita punya namanya Friendship Run. Runner-runner ini kan komunitasnya sangat kuat dan relasinya sangat kuat. Maka saya datang mulai dari Semarang, ke Jakarta, ke Medan, dan terakhir kemarin di Makassar. Ternyata antusias, Pak Ganjar gak dapat slot. Jadi ini membina olahraga juga kan. Betul. Dan Borobudur Marathon ternyata diminati. Jadi sebenarnya pas itu aja. Terus diundang Gubernur Sulbar. Karena beliau datang ke Jawa Tengah. Pak Ganjar bisa nggak sharing di sana lah, ada sharing sessions yang bisa kita ciptakan. Soal apa? Kita mau sharing soal penurunan stunting dan membangun birokrasi berintegritas. Oke, Pak PJ, pejabat gubernur di sana. Oke Pak PJ, Pak Dirjen Oda nih. Pak Akmal, oke saya akan datang ke sana.
Tapi boleh nggak waktunya kompromi hingga berjalan? Mau pulang. Ternyata ada pembukaan MTQ di Kalsel. Ya sudah. Iya. Jadi saya diomong, Pak Ganjar sudah jadi nggak. Tapi oke lah. Orang Jalan berkomentar lagi. apa. Tapi istri saya ikut. Oh ikut Pak. Karena anak saya kan cuma satu. Dia kuliah di Jogja, jadi nggak pernah ketemu. Jadi sekarang istri saya kalau pas ada acara daripada tentu di rumah sendiri kan, dia ikut. Apalagi kalau eventnya olahraga, pasti dia ikut. Karena memang hobinya ya Pak Hobi ya, dia, maraton hobi. ya. Ini makanya beberapa kali saya melihat kunjungan kerja Bapak ke sejumlah daerah bersama Ibu gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi setiap sebelum memulai pekerjaan pasti ada maraton atau jalan dulu gitu sama Ibu ya Pak ya. Saya tuh tiap hari olahraga. Tiap hari olahraga Tiap hari. Pak. Dulu sepedaan, tapi karena jatuh, patah tulang dulu kan, sama istri di stop. Ganti jalan kaki. Oke. Tahu kan? Istriku itu, wah udah kayak galak gitu. Iya. Nggak boleh. Sekarang jalan kaki. Berarti sekarang lebih Temenin. rutinnya jalan kaki. Tiap hari jalan. Jadi dulu Mbak waktu sepeda itu ada kejadian menarik ya. Saya tukang sepedaan tiap hari. Terus terjadi pandemi. Maka itu saya jadikan medium saya bertemu masyarakat. Terus kemudian sekaligus sosialisasi penggunaan masker. Dan apa itu bekerja dari rumah. Terus kemudian saya bisa komunikasi berhenti-berhenti. Bagaimana agar daganganmu bisa tetap terjual. Saya mengenalkan cara berbisnis online, gitu. Tapi tiap hari. Nah setelah jatuh sekarang jalan kaki, ternyata lebih menarik. Karena langsung bisa berhenti komunikasi langsung. Betul. Sehingga bisa, Pak Ganjar ini ada sampah. Pak Ganjar maaf anak saya itu nggak bisa sekolah. Terus kemudian dilaporkan Pak itu ada ibu-ibu hidup sendiri di sana Jadi Mbak, setiap hari kami olahraga itu sehingga olahraganya dapat, ketemu rakyatnya dapat, dan tiap hari. Ya kadang-kadang ada cerita lucu-lucu gitu kan. Ada nggak Pak cerita yang paling Bapak ingat selama melakukan jalan sambil bertemu dengan warga yang paling lucu? Banyak yang lucu Mbak. Banyak ya? Dulu kalau waktu saya kampanye masker itu kalau pakai sepeda, terus saya tanya, masker gitu, Pak Ganjar gitu. Terus ada yang tutupan selendang ya, ada yang orang pakai hijab langsung giniin gitu ya. Padahal itu mungkin lebih kotor gitu. Aduh iya benar. Ada yang, Pak saya pakai masker. Nah, biasanya saya bawa masker, saya bagi-bagi. Sehingga kalau saya lewat, masker Pak Ganjar. Jadi kalau masker itu Pak Ganjar. Itu. Yang kedua, alhamdulillah akhirnya ketemu dengan asrama-asrama mahasiswa. Ini nggak lucu tapi menarik. Ya. Karena mahasiswa yang tidak pulang itu juga orang tuanya, maaf ya, dari kampungnya ada yang tidak bisa mengirim bulanannya lah. Bulanan. Akhirnya kemudian kita bagi sembako dan itu ternyata membuat relasi kita dengan banyak saudara kita dari luar provinsi saat pandemi itu menjadi dekat. Papua waktu itu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya kita Aceh, saya datangi Kalimantan, Sulawesi, NTT, wah itu akhirnya komunikasi itu sadar tidak sadar terjadi. Kalau yang kemarin sih yang lucu kemarin saya mau ada acara trail run dari UGM di Gunung Kidul gitu, istri saya ikut persiapan lari gitu, serius banget ya. Nah pagi kami jalan dulu, istri saya juara 3 loh kemarin. Oh, iya, trail run. Bayangin itu, sampai juara 3 kemarin. Walah, keren. Serius banget itu. Nah di cerita itu kami sehari sebelumnya udah sampai di sana, pagi jalan Mbak, biasa. Yeah. Pas jalan tuh ada orang ngejar saya. Pak Ganjar foto, sampai motornya ketinggalan. Habis itu orang lagi jalan lagi. Pak Ganjar foto. Terus lihat, pakai sepeda kan dia. Terus ada perempuan di sebelah saya itu. Mbak, fotoin mbak. Itu ngomong? Ya, perempuan di sebelah saya itu. Kemudian perempuan di sebelah saya itu dengan asiknya gitu. Oke Pak ya, ayo Pak ya, foto. Ayo mbak gitu. Ibu jadi ini ya, fotografer pribadi Pak ya? Sekarang udah dijulukin gitu. Paling-paling kalau udah selesai saya bilang, Mas, udah kenal sama mbaknya, udah kenal belum gitu? Belum Pak. Wih bojoku, saya bilang gitu. Wah, itu cerita lucu, tapi kan
yang begini-begini ini. Kalau saya sih seneng, menyenangkan bisa tertawa bersama rakyat, Betul. gojekan gitu ya, bercanda dengan rakyat. Kalau saya seneng. Ini nih keharmonisan Bapak dan Ibu nih selama kunjungan kerja, selama Ibu mendampingi Bapak juga. Ada tipsnya nggak sih Pak? Ada resepnya nggak sih Pak? Karena kan sekarang ini lagi viral nih Pak yang kasus KDRT itu loh Ya, Pak. ya, Nah ini nih kita butuh mungkin tipsnya nih melihat keharmonisan Bapak dan Ibu nih yang selalu terlihat bahagia gitu kan. Meskipun si Ibu kadang selalu menjadi fotografer pribadi Bapak di mana warga mungkin belum banyak yang mengetahui, oh ini bojone Pak Ganjar loh. Ya, apa ya? Satu tentu saling menghormati ya, dan istri saya sangat mendukung kegiatan, jadi dia bisa memerankan sebagai ya asisten, ya supporter, ya istri, pokoknya tugasnya banyak lah. Sehingga pada konteks itu ada kebetulannya juga sih, hobinya sama, olahraga. Iya. Sehingga sepedaan, bareng sepedaan, olahraga lari, tapi lari lebih dulu istri saya. Oke. Saya dulu jalan aja terus diajarin lari, sehingga saya ikuti juga gantian kan. Iya. Bisa sepedaan, istri saya ikut saya. Terus kemudian waktu dia mulai lari, saya belajar lari. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan secara bersama itu sama-sama seneng. Kuliner gitu ya, ke UKM, terus kemudian piknik gitu ya, promo-promo. Saya kalau ke warung-warung di mana itu di seluruh Indonesia itu pasti saya vlog promoin gitu, karena biar kurus tapi suka kuliner gitu. Iya loh Pak, Indonesia masih enak-enak langsing kan? loh Pak Ibu Iya. Pak. Jadi meskipun di tengah kesibukan, quality time tetap terjaga terus ya Pak ya. Ya apalagi setelah anak kuliah, ya dia tidak di Semarang begitu, istrinya sendiri kan Mbak, sehingga lebih banyak kalau saya pergi ikut dan bareng terus. Kalau dulu dia akan nungguin anak, Iya. sehingga saya yang sendiri. Iya, betul. Kan dia sendiri di rumah ngapain gitu. Gitu. Oke, Pak. Simpel-simpel aja.